Well, kalau harga sahamnya udah tinggi atau fundamentalnya sudah tidak menarik, maka big money pasti pengen jualan. Profit taking ataupun cut loss. Pertanyaan terpenting di sini adalah gimana caranya memunculkan minat beli di market agar bisa jualan. Karena nggak ada gunanya harga saham naik tinggi tapi nggak bisa dijual karena nggak ada yang mau beli. Atau tidak ada gunanya kita investasi di pasar modal yang terkenal liquid, tapi ketika perusahaannya itu fundamental tidak begitu bagus, kita juga nggak bisa jual. Karena saham itu berbeda sama aset-aset investasi lainnya. Contohnya seperti mungkin properti. Kalau properti, belinya gampang, jualnya susah. Lihat-lihat dulu. Kecuali di lokasi yang prime banget. Tapi kalau di saham, belinya gampang, jualnya gampang. Asal ada yang mau beli. Nah, di IG Live kali ini, yang akan kita bahas sedikit adalah bagaimana cara mengundang minat beli. Ini relate dengan video YouTube channel Galeri Saham yang sudah kita rilis hari Sabtu minggu lalu, yaitu adalah cara memanggil retail. Jadi bukan cara memanggil hujan ya, karena kita lagi kering nih di sini nih. Di Jakarta ya, jarang hujan, baru kemarin hujan. Tapi di sini kita bicara cara memanggil retail. Oke? Nah, teman-teman, jadi di IG Live kali ini kita akan membahas video YouTube yang sudah rilis persis hari Sabtu minggu lalu, yaitu mengenai cara memunculkan minat beli di pasar, baik itu institusi ataupun itu adalah retail. Tapi pada dasarnya di sini yang lebih impulsif dalam melakukan transaksi biasanya adalah individual, yaitu adalah retail. Dan kadang yang disayangkan adalah retail lah yang menjadi exit liquidity di market. Oke, nah sebelum saya mulai, kita akan coba lihat dulu di sini apakah udah ada teman-teman yang join atau yang komen. Oke, ini dari Pak Wendy IG malam, Koryo ya, malam ya Pak Wendy ya. Lalu abis itu di sini sudah ada siapa lagi yang gabung nih? Wah, ini namanya sangat familiar. Oke, nah jadi teman-teman, sebelum saya mulai, pastikan teman-teman share link Instagramnya Galeri Saham ini, ajak teman Anda untuk ikutan, tonton, either sekarang atau mungkin jam 8 ketika udah santai, pokoknya ditonton aja. Karena di video kali ini, bagi saya ini adalah video paling klimaks dari rangkaian video IG Live 2 yang terakhir. Jadi kan yang sebelumnya adalah cara mengusir retail, yang kemarin ya, minggu lalu ya. Sebelumnya lagi adalah saham dibeli turun dijual naik, kan di situ. Itu rangkaian teman-teman, itu rangkaian semua. Nah, yang kali ini adalah sebenarnya yang paling krusial, yaitu apa? Cara mengundang pembeli, cara mengundang minat beli, cara mengundang retail. Jadi hati-hati teman-teman ya. Di sini kita sebagai retail, saya juga retail, kita harus mengerti bahwa kita nggak boleh jadi exit liquidity dari pihak-pihak yang pengen jualan. Jangan jadi tukang cuci piring. Harga udah naik banyak, kita beli. Jangan jadi exit liquidity. Orang jualan, mau exit, mau distribusi, kita yang beli. Konyol di sana, konyol. Biar trader lain yang ngelakuin itu, tapi jangan kita. Jangan teman-teman di Galeri Saham. Oke, jangan teman-teman follower Galeri Saham. Jadi itu poinnya. Sebentar, saya mau coba cek di sini ada apa lagi di sini. Sebentar ya, dari Pak Widi. Selamat malam Pak Widi. Oke. Nah, jadi teman-teman, saya lihat di sini sudah mulai rame ya, udah mulai rame. Jadi teman-teman, sekarang pertanyaan adalah kalau minggu lalu kita membahas mengenai cara mengusir retail. Jadi, cara mengusir retail adalah bukan membuat harga itu tembus support. Kenapa? Retail kagak ada yang cut loss. Dikit yang cut loss. Yang bisa cut loss adalah kebanyakan yang trend follower ataupun member Galeri Saham. Oke? Nah, sebaliknya, teman-teman, gimana cara memanggil retail? Oke? Kita masuk di sini ya. Gimana cara memanggil retail? Kalau
di minggu lalu, bagaimana cara mengusir retail adalah membuat harga bermain di area resisten. Oke, di area resisten. Nah, sekarang teman-teman boleh nggak minta kerjasamanya? Teman-teman tolong tulis di kolom komen. Kebanyakan trader membeli saham, kebanyakan trader ya, membeli di saham, di resist atau di support. Silakan tulis di komen. Ayo. Jadi biar kita interaktif ya, Kebanyakan trader di luar sana atau Anda pengalaman pribadi atau siapapun membeli saham itu di area resist, breakout atau di area support. Yuk tulis. Silakan ditulis. Oke. Dari Pak Martin bilang support. Dari Pak Muhammad bilang support. Lalu dari Pak Munarto dibilang support. Bu Lina bilang resist. Beli di resist atau break resist. Oke, mungkin Ibu Lina trend follower. Oke. Lagi Pak Denny bilang di support. Oke. Jadi pertanyaannya adalah kebanyakan trader di luar sana membeli saham di resist atau di support. Oke. Pak Henry bilang di support. Pak Thomas bilang di support. Pak Widi bilang di resist. Nah, Pak Widi ini trend follower nih. Jadi kalau di resist tembus ikutan. Tapi Pak, yang pertanyaan saya adalah kebanyakan trader gitu. Karena teman-teman di sini trader yang membeli ketika dia di resisten dan tembus itu dikit. Percaya deh, dikit. Nggak logis. Nggak logis trader itu membeli break resist. Semua orang pengen beli di area support. Oke? Nah, jadi teman-teman. Jadi, biasanya pembeli itu mulai banyak muncul ketika apa? Sebenarnya nih ya, kebanyakan yang kita pantau di lapangan, kita ketemu banyak orang, kita mendengar orang ngobrol-ngobrol tentang saham, kita lagi di cafe ngedengar ada orang ngobrol tentang cara beli saham, lu tuh gini, lu gini, segala macam. Mostly semuanya itu bilang bahwa membeli saham jangan di harga mahal, membeli saham belilah di harga murah. Ketika bicara di harga murah, di mana bottom yang dianggap murah adalah di level support. Jadi teman-teman, kebanyakan trader akan membeli saham di area support. Untuk teman-teman yang bilang membeli saham di area resisten, mungkin maksudnya adalah break resist. Anda adalah trend follower dan tidak bisa dianggap bahwa metode yang Anda gunakan itu majority. Enggak. Karena kebanyakan trader membeli di area support. Bisa diketik di sini ya. Kenapa begitu? Kenapa banyak trader yang membeli di area support? Pertama, kalau lu bisa beli murah, kenapa lu beli mahal? Itu yang pertama. Ya kan? Kalau lu bisa nawar, kenapa lu beli langsung di harga yang tuh orang buka? Contoh, lu bisa beli murah, kenapa lu beli mahal? Adalah kalau teman-teman ke pasar. Oke, kalau teman-teman beli handphone, beli mobil, segala macam, mungkin nggak banyak melakukan itu. Tapi ketika ke pasar, Pak, berapa bayam seikat? Oh, sekian ribu. Gitu ya. Kurangin ya. Turunin ya. Oh, nggak bisa Bu, segala macam. Oh, nggak bisa Pak, gini-gini. Ya udah, saya cari yang lain. Nawar. Oke, nggak ada di pasar itu, Pak, berapa apel sekilo? Sekilonya 50.000. Ya udah deh, saya beli di 60.000 ya. Konyol. Ya kan? Yang ada apa? Apel sekilo berapa? 50.000. 40.000 ya saya ambil. Beli di area support. Si pedagang punya supportnya sendiri. Oke? Si pembeli punya supportnya sendiri. Jadi di sini hubungan antara penjual dan pembeli itu berbicara mengenai support. Kayak gitu teman-teman. Bicara mengenai support. Jadi kalau bisa beli murah, kenapa harus beli mahal? Itu sudah mendarah daging di kehidupan kita. Bener gak? Mau di pasar, mau di Mangga 2, mau di Tanah Abang, mau di mana-mana deh. Biasanya kayak gitu. Oke? Beda dengan kalau kita beli handphone. Kalau beli handphone, pre-order, gue langsung beli. Nah, itu tuh tabrak resist tuh namanya. Jadi kalau teman-teman beli handphone,
setiap tahun iPhone baru keluar, Anda beli, Anda tuh trend follower. Oke? Trend follower. Kalau teman-teman ke pasar nawar harga murah, Anda tuh value investor. Tapi percayalah bahwa apa? Bahwa nanti apa yang saya ceritakan ini akan relate dengan kondisi market. Oke, lanjut ya. Sekarang lanjut. Lalu yang ingin saya sampaikan di sini adalah saya sampaikan di sini adalah bahwa kebiasaan kita untuk menawar itu juga terjadi di saham dalam trading. Beli di area support, jual di area resist. Itu yang pertama tadi ya. Kalau gue bisa beli murah, kenapa gue beli mahal? Yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah katanya saham itu sama kayak dagang. Ada yang pernah dengar itu? Berdagang saham. Oke? Teman-teman, beda. Total. Kalau dagang, teman-teman, kalau teman-teman dagang, teman-teman punya toko, teman-teman punya jaringan distribusi, dagang itu membeli sebuah benda dengan harga lebih murah, jual dengan margin tertentu dengan harga lebih mahal. Yang jadi masalah di sini adalah kita harus mengerti bahwa dalam perdagangan barang, pembelinya kita nggak bisa dapetin harganya kita. Oke? Saya dapetin contohnya apa ya? Contohnya mouse deh. Contohnya mouse. Ini harga 150.000. Saya toko, saya bisa dapetin dengan harga 120.000. Tapi pembeli saya nggak bisa dapetin barang ini dengan 120.000. Mereka dapetin di luaran sana dengan harga 150.000 di sana. Mereka tidak punya akses untuk membeli dengan harga yang saya sebagai toko mampu untuk beli. Itu di sana. Tapi di pasar modal beda. Anda mau merasa bahwa saya beli di bawah untuk jual di atas? Guys, come on. Orang yang nanti kita anggap sebagai pembeli kita, mereka juga bisa melihat harga dengan apa adanya, dengan transparan. Bahwa apa? Kalau lu merasa harga 1.000 ini mahal, murahnya itu di 900, oke? Gue tetap nggak perlu beli dari lu karena di market itu kalau harga 900, gue bisa tetap beli. Bisa diikuti di sini ya. Jadi dalam perdagangan barang, oke? Dalam perdagangan barang ini juga nih, contohnya seperti ini. Kita bisa jadi tidak punya akses untuk membeli barang yang sama dengan harga yang murah, seperti toko dapetin. Oke? Tapi di stock market beda. Semua orang bisa dapetin dengan harga yang sama. Jadi teman-teman, kalau dulu, bukan dulu sih, dalam tahun-tahun ini bahkan dalam 5 tahun terakhir, orang bilang bahwa dagang itu makin susah gara-gara ada e-commerce, di mana harga e-commerce mereka ngejual barang murah banget. Saya daripada beli toko di mall, saya mendingan beli langsung dari e-commerce. Nah, harga terbuka dengan luasnya, dicari dengan gampangnya. Itulah stock market di sana. Jadi dagang itu beda antara dagang barang dengan dagang saham. Karena kalau kita bicara dagang saham, semua orang bisa melihat harga yang kita lihat. Semua orang bisa membeli barang yang sama dengan harga yang sama seperti yang kita mau. Kalau dagang barang, beda. Teman-teman, ini harganya misalnya 800.000. Misalnya, ini harga 800.000. Tapi karena saya sebagai toko, saya membeli dalam kuantiti yang banyak. Saya beli 100 langsung ya. Oke, gue mau beli bukan 800.000. Gue mau beli dengan harga 600.000. Bisa dapat nggak? Bisa. Oke? Tapi karena kalau di konvensional, orang-orang yang mau beli ini nggak bisa dapat 600.000. Kenapa? Lu beli cuma 1, dia beli 100. Wajar saya kasih quantity diskon ke orang yang beli banyak. You beli berapa? Ya udah 800.000. Di sana. Stock market beda. Semua harga terbuka seperti di e-commerce. Oke? Jadi, teman-teman, dagang saham totally berbeda dengan dagang barang. Dagang saham bukan dagang barang. Jadi, buy low, sell high bisa jadi tidak relevan di saham-saham tertentu. Oke? Nah, dari Pak Acep Abi. Saya jiwa pedagang tapi di market beda metode. That's it, Pak. Yes, memang seperti itu. Beda. Totally beda. Bahkan, teman-teman,
yang tadi saya sampaikan di sini, ini harga misal 800.000. Oke, ini nih untuk ini ya. Ini 800.000. Kalau Anda sebagai pedagang mau dapetin dengan harga murah, sorry, kalau Anda mau beli barang ini dengan jumlah banyak, Anda bisa menekan harga. Setuju ya? Menekan harga. Gue mau beli 100. Lu kasih gue diskon 40%. Oke, ambil. Tek. Jadi dagang barang, kalau mau beli banyak, kita bisa dapetin harga murah. Dagang, kalau di saham, gimana? Kalau kita mau beli banyak, dapatnya, oke, teman-teman, lihat nih ya, tulis di komen. Kalau dagang barang, mau beli barang jumlah banyak, kita bisa minta diskon. Kalau beli saham, oke, beli saham, jumlah banyak, lotnya banyak. Saya biasa beli 1000 lot, saya mau belinya 100.000 lot. Anda ujung-ujungnya dapat harga lebih mahal karena hajar kanan, atau lebih murah karena minta diskon. Coba tulis di kolom komen. Oke? Coba tulis di kolom komen. Karena ini konsep yang kadang nggak kepikir oleh para trader. Kalau kita beli saham, beli dalam jumlah banyak, ujung-ujungnya kita membeli harga lebih banyak dengan harga lebih tinggi atau lebih rendah. Oke? Ini gak, Pak Omo, tebelin offernya bang. Loh, kita mau beli kok. Kita mau beli di situ. Jadi nggak bisa pasang offer. Kita kan mau beli. Pasang offer bisa biar hajar kiri. Itu teori. Dari Food Kisti, harga lebih mahal. Kenapa? Makan offer terus. Di situ. Hati-hati ya. Kalau kita pengen harga turun, kita tebelin offer. Kita tebelin offer. Pertama, barangnya ada nggak untuk tebelin offer? Untuk antri jual di offer? Kagak ada. Ya kan? Kayak gitu. Oke? Lebih mahal, harga lebih tinggi. Dari Pak Tunya bilang lebih tinggi, dari Pak Bulori bilang lebih murah di pasar nego. Kalau ketemu di pasar nego, yakin Anda mau beli barang 100.000 lot di pasar nego, ada yang mau jual. Mereka bisa jual langsung di market reguler kok dengan harga 1.000. Kenapa gue harus di pasar nego? Gue ngejual 900. Oke? Pasar nego ada kalau beli saham gocap. Dijual di harga 40. Kita kan nggak beli saham gocap. Oke? Jadi beli di pasar nego kalau ada. Kalau nggak ada, ya kan? Teori. Oke? Teorinya di pasar nego. Tapi ada yang jual nggak di pasar nego? Nggak ada. Gue bisa langsung jual di harga market, di harga 1.000. Kenapa gue harus jual di pasar nego di harga 900? Enggak. Oke? Jadi teman-teman, thank you yang udah menjawab. Di harga yang lebih tinggi. Jadi di stock market, untuk ngebeli saham banyak, ujung-ujungnya harga akan naik karena kita selalu makan offer. Ingat, jangan ngebayangin beli saham 1 juta, 5 juta, 50 juta. Tapi beli saham itu 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar. Market. Kita ngomongin market. Harga akan naik. Oke, jadi itu yang pertama tadi ya. Bahwa kebanyakan orang beli di support. Karena yang pertama adalah, kalau gue bisa beli murah, kenapa gue harus beli mahal? Yang kedua adalah dagang. Beli di bawah untuk jual di atas. Jadi teman-teman, beli murah itu adalah hal yang sudah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka, tanpa Anda perlu diracunin oleh siapapun, tanpa kita perlu dipengaruhi oleh siapapun, semua trader yang masuk ke pasar modal, either itu Indonesia, itu di Amerika atau apapun, kripto dan lain segala macam ya, pasti akan senang dengan membeli di harga murah. Nah, kebanyakan orang selalu menyebut harga murah kita cari di area support, teman-teman. Oke? Di area support. Nah, jadi bagaimana cara big money, smart money yang ingin jualan mengundang retail, atau tanpa punya maksud tertentu, bagaimana kondisi agar retail membeli saham
bersangkutan. Ketika harganya dari resisten turun ke support. Oke? Oke, di situ ya. Dari parkour, siapa aja yang boleh pinjam barang di Kesei? Mana bisa? Nggak bisa. Oke? Teorinya, konsepnya kayak gitu. Ya pinjam barang aja untuk bisa antri di offer segala macam. Pinjam barang. Barangnya diantri di offer. Kalau ada yang makan, mampus kita. Ya kan? Kita pinjam barang nih, konsepnya misalnya pinjam barang bisa gitu ya. Saya pinjam barang ke Kesei, nggak bisa gitu ya. Saya mau pinjam barang ke Kesei, kenapa mau tebelin offer? Biar apa tebelin offer? Biar orang pada buang kiri. Buang kiri, teori seperti itu. Tapi ketika kita antri di offer, oke, yang itu adalah bukan barang kita. Ternyata ada yang makan, langsung dihajar kanan semuanya. Mampus kita nih. Nggak mungkin. Kayak gitu ya. Oke, lanjut. Lanjut. Jadi teman-teman, kebanyakan trader akan mendatangi sebuah saham ketika dia menyadari bahwa saham tersebut bergerak di area support dan bergerak dalam sebuah range. Tadi di resist, sekarang di support. Tadi di resist, sekarang di support. Di situ ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi yang terjadi adalah apa, teman-teman? Yang terjadi adalah ketika kita melihat di harga barang itu di support, trader itu cenderung melakukan pembelian buy weakness, buy on support. Oke? Buy on support. Teman-teman, di sini saya mau coba lihat, di sini banyak yang ngomong short lah segala macam. Come on, don't be too complex. Make it simple aja. Oke? Karena konteks hari ini adalah kita mau bicara trader lebih banyak membeli di area support atau di resist. Jadi don't make it complex, oke? Jangan bicara mengenai yang lain-lain di situ ya. Jadi biar kita simple di sini. Pemikiran simple. Make it simple, more profitable. Oke? Lanjut ya. Lanjut. Nah, jadi teman-teman, ketika banyak trader yang suka beli murah, maka mereka cenderung akan membeli di area support. Apa yang terjadi? Maka big money yang melakukan penjualan harga sahamnya dijual, mereka akan melihat kondisi di mana kalau gue udah jual sampai bawah, ini mulai naik lagi. Di situ. Udah jual, ini mulai naik lagi. Seperti itu. Itu aja yang terjadi. Nah, kalau itu yang terjadi terus, artinya apa? Nggak ada yang beli, nggak ada apa namanya ya? Bolak-balik dong, yang untung terus, yang rugi terus, yang cut loss rugi terus, yang beli di support untung terus. Kan seperti itu. Nah, jadi hati-hati ketika harga saham yang biasanya dari resist turun ke support mulai rebound lagi karena minat beli yang besar. Oke? Minat beli yang besar artinya apa? Yang jual sudah diem dulu. Gua nggak mau jual dulu. Tunggu sampai di atas, gue jual ke bawah lagi, oke? Ke bawah lagi. Siapa yang beli? Yang beli lihat trader yang merasa gue beli di sini nanti bisa jual lagi di atas, kan gitu. Nah, jadi teman-teman perhatikan di sini. Ketika harga dijual, harga mulai menurun. Ketika mencapai mendekati area support, dia mulai rebound. Yang jual mulai stop, oke? Yang mulai stop. Akhirnya koreksi lagi teman-teman. Yang koreksi siapa? Yang jual siapa? Yang tadi ya beli di sini, dia profit taking. Yang tadi yang mau jualan big money, dia juga jualan, mulai rebound lagi. Oke? Nah, hati-hati jika saham yang bolak-balik resist support, tapi di suatu titik ketika dia udah di support, dia rebound, dia tidak naik sampai di atas, tapi dia udah tengah-tengah jalan, dia mulai turun. Oke? Rebound lagi, udah sampai di tengah-tengah, dia mulai turun lagi. Dia nggak balik ke atas, tapi dia di tengah-tengah ini. Artinya apa? Yang jualan semakin nafsu. Jual. Nah, di sisi lain, ketika trader melihat, wah, belum naik banyak nih, dia balik ke support, tambah lagi. Oke? Tambah lagi. Harapannya apa? Nanti kalau naik sampai di atas, gue jualan. Tapi yang terjadi adalah tambah lagi. Ujung-ujungnya
Karena semakin banyak trader yang nambah lagi tadi, maka yang beli kan semakin intens, yang jual semakin seneng. Yes, barang gue semakin gampang dijual, makin gampang dijual. Yes, memang dia tahu bahwa dia nggak bisa jual di atas lagi. Tapi ketika dia jual di sini ataupun di sini, dia lebih gampang jualan karena minat beli semakin besar, teman-teman. Oke? Nah, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah barang terdistribusi. Dan barang yang tadi dari satu pihak atau dua pihak besar, barangnya sudah masuk ke retail. Di mana trader perorangan itu tidak punya kekompakan. Anda harus ingat situ. Trader perorangan, retail, itu tidak pernah satu suara. Ngomongnya sih satu suara. Belinya sih mungkin rame-rame. Tapi pas jual, diem-diem semua. Bener nggak? Oke? Di grup-grup saham, ayo beli ya bareng-bareng. Oke, kita beli bareng-bareng. Tapi lu udah jualan belum? Semua pada diem. Kayak gitu. Jadi itu yang terjadi. Nah, jadi teman-teman, harga saham yang tadinya bermain di resist, support, mulai naik, langsung ke support lagi, mulai main, langsung naik, langsung ke support, kayak gitu terus. Biasanya, barang sudah terdistribusi ke masyarakat, dan lama-lama, karena tidak ada satu suara, lalu kedua, trader-trader itu banyak yang beli pakai margin. Kenapa pakai margin? Gue makin banyak beli di sini, kalau naik ke atas, untung gue makin gede. Pakai margin, lama-lama harganya rontok. Break support, margin call, sebagian nge-cut loss. Ada lagi orang-orang yang merasa tadinya nunggu di atas, wah udah nih, ini udah susah, saya mau jualan deh di bawah. Terus seperti itu. Ujung-ujungnya adalah bearish. Jadi teman-teman, hati-hati dengan harga saham yang kelamaan bermain di support. Biasanya itu adalah fase akhir dari distribusi. Dan itu biasanya menjadikan kita merasa saham dibeli turun. Kenapa dibeli turun? Karena kita beli di support, di mana dia sudah akhir dari konsolidasi. Atau dibeli turun karena sahamnya dikira udah diresist, udah tembus, tau-taunya balik lagi ke bawah karena dia belum memenuhi setup bullish. Tapi kebanyakan adalah membeli di area support. Gitu dulu ya. Saya mau lihat komen dulu. Oke? Saya mau lihat komen dulu. Thank you atas komen-komennya. Ini saya lihat komennya sangat bagus-bagus dan berisi. Tapi cuman saya ingin membatasi bahwa make it simple sesuai dengan konteks saja di situ. Oke? Dari Pak Iksan. Berarti lebih berisiko beli saham di support daripada di resist? Bukan. Oke, gini. Beli saham di support itu bukan berarti berisiko. Selama geraknya itu masih normal, masih harmonis, di mana ketika dia dari support dia bisa ke resist, dari support dia ke resist, itu fine-fine aja. Itu swing trading yang sangat enak. Buy low, sell high, buy low, sell high. Tapi yang saya mau tegaskan di sini adalah kalau udah di support mulai naik, tapi dia nggak mampu ke atas, Pak. Dia di sini tengah-tengah turun. Dia di sini tengah-tengah turun. Yang tadi resist di sini, resistnya mulai turun di bawah, di sini, di tengah-tengah. Itu yang harus hati-hati. Itu pembelian di supportnya sudah mulai beresiko. Sudah mulai beresiko. Karena ini tanda bahwa yang tadinya mau jualan di sini, sudah mikir, udahlah, gue nggak mau pusing-pusing, gue jualan di tengah aja. Makin ke bawah, makin dia jualan, tapi makin banyak yang beli. Siapa? Pelaku-pelaku pasar yang seneng beli di support. Oke, lanjut ya. Lalu dari Omo Sukarma. Tapi bang, ada yang tidak percaya support resist, ada pula yang tidak percaya fundamental. Bagaimana menurut abang? Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Di stock market kita harus
kita harus di stock market nih ya, kita harus melestarikan perbedaan. Oke? Itu tipsnya. Di stock market, perbedaan itu harus ada, harus terjaga, dan harus dipupuk. Kalau tidak ada perbedaan, mohon maaf. Begini, kalau ada, ini saya ngomongnya jadi agak apa ya? Jadi gini. Mohon jangan menyikapi apa yang saya ngomong ini jadi sesuatu yang negatif, oke? Yang negatif. Tapi poinnya begini. Kalau dengan ada perbedaan, prinsip, pandangan, opini, valuasi, dan lain segala macamnya, dengan perbedaan tersebut, maka ketika saya beli di bawah, harganya naik ke atas, saya mau jualan, ada yang mau beli. Bisa diikuti nggak di sini? Karena perbedaan. Oke? Jadi ingat ya, saya udah punya modal bawah, ketika harga naik, rally nih, beggar. Kita nggak bicara resistance support. Kita bicara dia saham kayak WIM, WIIM. Dari harga 500 jadi sekian ribu, naik terus. Ketika di harga udah sampai multi bagger, saya mau jualan, masih ada yang beli kan? Masih ada yang beli. Oke? Nah, itulah perbedaan. Nah, itulah yang membuat harga bergerak dinamis. Bahwa ada orang yang tetap mau beli di harga atas karena dia punya outlook ini masih bisa lebih tinggi lagi. Baik secara teknikal, secara fundamental, atau secara feeling. Di sana. Jadi, nothing's wrong with percaya nggak percaya, Pak. Di sana. Oke? Karena apa, teman-teman? Kalau teman-teman bayangkan, ketika nih, teman-teman malam ini, teman-teman semua trader, tolong tulis di kolom chat, oke? Tulis di kolom chat. Kalau semua trader, saya, teman-teman semuanya, dapat WhatsApp dari pihak yang kita anggap sangat bisa dipercaya. Dia bilang bahwa, guys, trader, investor, emiten ABC, besok akan mengakuisisi pabrik yang besarnya 3 kali lipat dari apa yang dia punya. Akuisisi pabriknya sangat besar. Besok hari Kamis. Teman-teman akan menilai itu sesuatu yang positif. Oke? Pertanyaannya adalah, ketika semua orang tahu beritanya, ketika semua orang tahu arahnya, tendensinya, ketika semua orang jadinya pengen ngebeli, gimana itu harga saham besok Kamis? Coba tulis di kolom chat. Ketika yang nggak tahu jadi tahu dan pengen beli, ketika semua orang pengen membeli, tidak ada yang mau menjual, gimana kira-kira harga besok hari? Tulis di kolom komen, teman-teman. Ayo, silakan tulis di kolom komen. Bu Suni bilang naik. Pak MJ Haden bilang ARA. Bu Riana bilang harga saham naik. Pak Tunyam Dodo bilang ARA. Duardi bilang naik. Denny bilang naik. Victorious bilang naik. Yeni Lau bilang naik. Limcep bilang terbang. Teman-teman, semua salah. Yang bilang naik, salah. Mohon maaf. Oke? Yang bilang naik, salah jawabannya. Oke? Yang bilang pasti naik, salah jawabannya. Salah. Oke? Salah. Oke? Yang bilang naik, yang berpikir naik, yang yakin naik, salah jawabannya. Jadi teman-teman, dengar baik-baik di sini. Ketika semua orang mau membeli, ketika semua orang pengen punya itu saham, maka kagak ada yang mau jual. Oke?
Ketika itu terjadi, maka bidnya tebel, offernya 0. Kenapa 0? Nggak ada yang mau jual. Kan berita bagus, semua orang tahu. Oke? Bukan turun. 0. Offernya 0. Offernya itu kosong melompong. Bidnya itu tebel. Teman-teman, kalau bid tebel, offernya nggak ada, bisa ada transaksi nggak? Nggak ada transaksi. Ketika nggak ada transaksi, harga naik? Kagak. Harga turun? Kagak. Harganya sama kayak kemarin. Kebayang ya teman-teman di sini ya? Kebayang di sini ya? Teman-teman silakan tonton ulang kalau mau video IG Live ini. Ini di menit ke-30. Oke, setelah jalan 30 menit, saya ngomongin tentang hal ini, teman-teman bisa tonton ulang. Jadi kalau teman-teman masih bingung, coba intinya adalah ketika semua orang di market pengennya nggak beli, artinya yang nggak punya pengen beli, yang punya pengen nambah, yang tadinya mau jualan jadinya nggak mau jualan dong, pengen beli, offer jadi nggak ada. Ketika offer jadi nggak ada, bisa beli nggak? Kagak bisa. Jadi ketika informasi, aktivitas di market itu seragam, tidak berbeda-beda, tapi sama, harga tidak bergerak. Gak pernah kejadian. Jadi itulah kenapa saya bilang tadi, keberagaman, perbedaan opini, perbedaan metode, perbedaan pola pikir harus dilestarikan. Oke? Lanjut ya. Lanjut. Oke, lanjut. Jadi teman-teman, ketika kita bicara mengenai momen-momen di mana pergerakan harga itu memancing, mengundang minat beli, maka biasanya minat beli itu muncul ketika harga lagi murah, di support. Oke, itu yang pertama. Ada yang kedua nih. Harganya mengundang minat beli. Itu yang pertama. Yaitu apa? Yaitu ketika harga di area support terus. Jadi teman-teman, ketika harga dibikin break support, nggak ada tuh yang kabur. Yang ada semua orang udah kebanyakan saham. Oke? Nah, yang kedua teman-teman. Yang kedua di sini apa? Tetap konsepnya adalah di area support. Tapi supportnya bukan di bawah. Lihat ya. Ini resist, ini support. Saya padatin jadi gini. Oke? Ini resist, ini support. Ini resist, ini support. Oke? Nah, minat beli akan semakin tinggi kalau ini terjadinya bukan di bawah, tapi terjadi di atas. Jadi ketika harga saham naik terus, lalu dia berkonsolidasi di atas, ini resisten, ini support, seperti ini, minat beli di support ini jauh lebih tinggi daripada beli di support di bawah. Kenapa? FOMO trader berdatangan. Oke? FOMO trader berdatangan. Dia ngeliat harga naik dari 400 jadi 500, jadi 600, jadi 1000, jadi 1200, jadi 1300. Ketika udah di atas 1300, terkoreksi sampai ke 1000. Naik lagi ke 1300, terkoreksi lagi sampai 1000. Di situ support 1000 itu jauh lebih banyak peminat daripada support ketika dulu dia di 400. Jadi semakin tinggi harga saham, semakin banyak trader yang FOMO, yang nafsu, yang euforia. Itu membuat pembelian irasional semakin besar terjadi di sana, teman-teman. Jadi konsepnya sama. Ketika harga bermain di area support, itu biasanya peminat beli semakin tinggi. Tapi kalau sudah diawali dengan rally bullish duluan, dan dia membuat resist support di area atas, bukan lagi di area bawah, di area atas, itu minat beli semakin banyak. Teman-teman, mungkin teman-teman bingung, tapi coba lihat dalam 3 tahun terakhir dari pandemi, tahun 2020 sampai 2022. Oke? Mungkin Anda pernah mengalaminya, atau teman-teman Anda pernah mengalaminya, atau orang-orang di grup saham Anda pernah mengalaminya. Begini,
Berapa banyak orang yang membeli enough, KF, harga pucuk ataupun ketika koreksi setelah pucuk? Berapa banyak? Berapa banyak orang di tahun 2021 awal membeli saham ADI, Wika, WSKT, PTPP di harga pucuk, bahkan hingga dia koreksi sebelum nanti dia rebound lagi di area atas? Oke, berapa banyak trader yang membeli saham bank-bank digital setelah dia di harga pucuk mulai terkoreksi dan rebound? Itu semakin banyak nggak yang melakukan pembelian? Semua berakhir nyangkut. Tapi pertanyaan di sini adalah berapa banyak trader yang nyangkut di saham-saham yang tadi saya sebutkan di harga atas? Banyak. Kenapa? Prinsip support, prinsip FOMO, prinsip euforia. Itu di sana, teman-teman. Itu kurang lebih. Jadi itulah dia mengenai topik hari ini ya. Jadi saya rasa topik hari ini relatif lebih simpel daripada yang sebelum-sebelumnya. Tapi ini sangat penting. Karena apa? Karena topik hari ini tuh bisa membantu Anda untuk menyelamatkan diri lebih cepat daripada kalau Anda tidak mengerti ini. Di sini. Oke? Itu dia ya. Jadi bisa dibilang konsep ini akan membantu teman-teman semuanya untuk bisa lebih cepat kabur ataupun lebih tidak gegabah dalam melakukan pembelian ataupun akumulasi. Karena konsep akumulasi itu adalah konsep yang begitu tenar. Banyak investor-investor besar yang menyebutkan akumulasi. Yes, itu benar. Tapi kita harus tahu diri bedanya dana kita dengan dana mereka. Mereka punya dana 1 triliun akumulasi. Ya berharap turun terus akumulasinya. Kita punya dana 1 miliar akumulasi. Bisa jadi bonyok. 1 miliar aja bisa bonyok. Apalagi kita cuma punya dana 100 juta. Akumulasi. Bonyok ya bonyok. Harga turun ya kita udah terlanjur nyangkut. Oke? Nah teman-teman. Saya mau info aja bahwa kita di Galeri Saham, kita nanti hari Sabtu minggu depan ya. Hari Sabtu tanggal 4 November. Kita akan mengadakan free webinar. Free webinar yaitu Multiple Trading Strategy for Maximum Profit. Jadi MTS Pro. Nah, teman-teman bisa ikutan semuanya. Untuk apa? Teman-teman bisa mempelajari bagaimana cara kita mengenal karakter saham. Ini saham karakter yang cocoknya buy low sell high, swing trading. Atau ini tipe saham yang lebih cocok untuk buy and hold. Karena dia cenderung lebih ke trend following. Jadi, kalau swing trading itu konsepnya adalah 1 minggu bisa profit. 1 minggu profit. Kalau trend following itu konsepnya adalah makin lama makin cuan. Makin lama makin mahal. Jadi itu sahamnya berbeda teman-teman. Sahamnya berbeda. Metode strategi berbeda. Nah itu nanti kita di free webinar kita akan belajar mengenai hal tersebut. Teman-teman bisa cek informasi di sini ya. Saya share dulu informasi di sini. Nah, Multiple Trading Strategy for Maximum Profit itu nanti akan diadakan hari Sabtu 4 November. Itu mulai dari jam 9 pagi sampai selesai. Ini adalah sifatnya free webinar. Teman-teman tinggal tinggal screen capture aja di sini. Screen capture aja, buka linknya bisa 2, bisa scan barcode yang ada di sini yang teman-teman bisa lihat, atau teman bisa ketik di kanan atas dari barcode itu ada qrco.de garis miring MTS strip homepage. Nah, di situ teman-teman bisa cek informasinya mengenai webinar ini akan mempelajari apa aja, teman-teman. Itu jadi teman-teman tinggal pantau di sini. Jadi konsepnya adalah kita harus mengenal tipe-tipe dan karakter-karakter harga saham agar kita bisa mengerti kalau saya mau swing trading, kalau saya mau tradingnya cuma seminggu aja, seminggu cari cuan, Anda harus cari saham yang tipenya sideways, yang tipenya adalah swing, tapi bukan di akhir fase konsolidasi di sana. Nah, kalau teman-teman tipenya adalah saya maunya nyimpen agak lama, maka teman-teman harus mencari tipe-tipe saham yang trend following, di mana makin lama makin cuan, istilahnya tipe seperti itu. Nah, itu yang teman-teman harus pahami dan punya frameworknya, dan Anda bisa mempelajari di sini Multiple Trading Strategy for Maximum Profit. Jadi silakan ya teman-teman ya, screen capture yang Anda lihat di sini dan atau ketik
link yang ada di atas dari QR code itu untuk teman-teman ikutan. Ini webinar free, nanti akan diadakan hari Sabtu 4 November, jadi minggu depan. Oke, saya sudahi dulu ininya di sini. Stop sharing. Oke, sekarang saya mau coba cek komen-komen yang ada di sini lagi. Dari Pak Fen Chan. Pak, berarti kita boleh beli di support, namun harus perhatikan dulu apakah dia datang dari resist atau bukan ya, begitu Pak. Begini Pak, jadi kita boleh beli saham di support asal resistnya masih sama. Resistnya tidak boleh turun. Akhir dari konsolidasi biasa kelihatan resistnya yang turun atau supportnya yang naik. Kalau support yang naik biasanya mau rally. Contoh, kemarin Anda coba cek di grafik AMAN, AMAN, hari ini ARA. Sebelum ARA dia break resist dan supportnya naik terus. Itu kayak gitu-gitu kita akan pelajari di webinar MTS. Oke? Tapi ada saham yang turun terus. Oke? Ada di support atau di ambles. Kenapa? Resist yang turun terus. Jadi itu Pak, maksudnya di situ Pak Vendia. Oke? Lanjut. Sebentar, di sini lanjut. Kita cek dulu di sini Pak Wendy, beli MPPA di 1000-an kok, sekarang sisa 10% aja udah nggak ada. Yes, Pak, ya benar. Jadi harga saham itu, jadi kayak ini kebetulan ngomong MPPA ya, tapi saya nggak sebut nama lagi deh. Jadi itu saham udah rally banyak, mulai koreksi turun ke bawah, mulai rebound, di situ kan dianggap support. Di situ trader berdatangan juga, membeli. Kenapa? Dulu gue pas di bawah, gue belinya cuma dikit, kesel banget. Jadi ketika udah koreksi, mulai balik arah, gue beli all in, gue beli pakai margin, gue beli pakai T plus, dana T plus, bla bla segala macem. Balas dendam. Jadi distribusi saham itu relatif gampang kalau para trader udah pada FOMO. Kita, teman-teman, jangan jadi FOMO trader. Anda berakhir hanya cuci piring. Pestanya sudah usai, kitanya baru datang. Oke? Lanjut ya. Dari Bu Esti, makanya perlu bandar buat dijual sedikit barangnya di harga ARA ya Pak. No. Apa-apa itu jangan dipikirin bandar dulu, karena itu membuat pikiran kita jadi sedikit kompleks. Intinya satu sih, kalau market itu sudah FOMO, dia mau naik ke berapapun bisa. FOMO itu, teman-teman bayangin gini, apakah perlu bandar untuk membuat harga masker di tahun 2020 itu naik sampai 100 kali lipat? Satu kotak bisa sampai 1 juta. Apakah perlu bandar? Enggak. Market yang panic buying, FOMO, spekulatif, itu bisa naik. Jadi make it simple. Jadi untuk kayak bandar gitu, mungkin Anda silakan ngomongin bandar kalau sahamnya saham gorengan. Tapi kalau sahamnya saham normal yang partisipasi publiknya itu luas, nggak perlu dipusingin. Kayak gitu ya Bu ya, nggak perlu dipusingin. Oke, lanjut ya, lanjut di sini ya. Sekarang, dari Bu Linceneni. Terima kasih Pak amannya. Wah, ikutan ya Bu ya, mantap. Kemarin baru dibahas, hari ini ARA ya, tinggal profit taking atau mau di hold silakan ya Bu ya. Oke, lanjut. Dari Pak Salim. Kok kalau over kosong tidak ada transaksi, harga tidak bergerak. Bagaimana dengan saham yang baru IPO? Biasanya over kosong terus. Nah, gini. Over kosong yang di saham IPO itu saham ARA itu bukan kosong. Itu sebenarnya ada, cuman secara sistem udah dibatasin maksimum misalnya 25%. Kayak saham brand kemarin kan. Itu bukan kosong, tapi udah dihapus sama bursa karena lu nggak boleh naik lebih tinggi lagi. Makanya kosong. Itu di sana Pak. Jadi itu bukan kosong, itu ada, dimakan sama market, dibeli sama market sampai di satu titik ARA. ARA itu artinya orang udah nggak bisa pasang over lagi, jadi kesannya tuh kosong. Padahal bukan kosong. Kayak gitu ya Pak ya.
Itu kayak gitu. Lalu lanjut lagi kita cek. Nah, dari Pak Tunyan Dodo. Jika resist yang turun, indikator beli harus gimana? Nggak boleh beli, Pak. Kalau resist turun, nggak boleh beli malah. Kan kita udah mengerti bahwa kalau resist turun, itu tanda penjualnya kuat. Orang udah banyak yang akumulasi, tapi kebanyakan retail. Boleh beli nggak? Kagak boleh. Jadi teman-teman, trader harus mengerti kapan dia harus menahan diri. Stop. Jangan beli. Walaupun ngebet pengen beli. Walaupun beritanya bagus. Walaupun sentimennya bagus. Walaupun bla 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 segala macam dengan berbagai alasan apapun. Kayak gitu ya Pak Dodo ya. Itu kayak gitu. Nah, teman-teman, ngomong-ngomong mengenai metode analisa transaksi dan lain-lain, teman-teman ketika teman-teman merasa membutuhkan untuk bisa mampu menahan diri, mampu mengetahui ini saham belinya di mana, nge-hold-nya seperti apa, oke, cut loss-nya gimana, maka di sana Anda perlu memahami analisa teknikal. Analisa teknikal tuh banyak luar biasa. Setiap orang pasti ngomongnya beda, teman-teman. Nah, teman-teman harus memahami dan menguasai analisa teknikal yang berbasis trend following, berbasis Dow teori, agar teman-teman bisa lebih melihat teknikal apa adanya dan bisa membantu Anda untuk apa istilahnya ya, untuk tahu kapan beli, kapan simpan, kapan jual, dan yang paling penting lagi adalah kapan untuk jangan sentuh saham ini. Itu poinnya teman-teman. Itu dia poinnya. Nah, ngomong-ngomong tentang hal tersebut, kita di Galeri Saham ada ini ya, ada Profit Trader Club, teman-teman. Nah, jadi saya mau info cepat aja. Di Profit Trader Club ini, teman-teman akan mendapatkan ini dia ya. Di Profit Trader Club, Anda akan mendapatkan 3 hal esensial yang dibutuhkan oleh semua trader, yaitu apa aja? Trading plan, tools, dan learning ecosystem. Jadi, setiap orang yang bergabung di Profit Trader Club, ini light version juga available ya, yang harga lebih ekonomis. Jadi, di Profit Trader Club itu, semua orang akan mendapatkan trading plan harian. Sahamnya apa aja, belinya gimana, strateginya untuk swing trading atau trend following, stop lossnya di mana, itu teman-teman udah ada semua. Yang kedua yang menarik adalah semua orang memiliki tools di trading view-nya, indikator profit trader module, di mana ketika Anda membuka grafik saham apapun, Anda akan langsung tahu indikator trennya hingga trading plan-nya apa. Dan di bagian ketiga yaitu learning ecosystem. Semua orang yang bergabung di Profit Trader Club ini, Anda akan mengikuti workshop yang kami adakan perdana untuk setiap member kami, agar teman-teman bisa lebih taktis dan sistematis dan memahami metode apa yang Anda dapatkan di sini. Oke, itu dia. Silakan di capture aja. Nah, sekarang saya coba cek lagi komen-komen di bawah. Pak Stephen Sanjaya, kenapa ada saham, ada satu hari volume tinggi sekali, tapi habis itu turun terus, tapi volumenya kecil. Apakah mereka hold terus ya? Inilah dia. Teman-teman harus menyadari bahwa volume itu tidak menjamin apa-apa. Volume tidak menjamin apa-apa. Teman-teman bahkan pasti sering melihat bahwa harga saham yang naik, volumenya luar biasa tinggi, itu bisa berakhir turun terus. Turun, bahkan lebih rendah dari yang sebelumnya. Ya kan? Volume tidak mengartikan apa-apa. Karena ketika volume tinggi, Anda menganggap yang beli banyak. Tapi dengan volume tinggi, ingat volume itu one on one. Satu lot transaksi, ada yang beli, ada yang jual. Jadi ketika volume itu tinggi, ada yang beli banyak, ada yang jual juga banyak. Jadi pada dasarnya volume yang tinggi itu saya merasa lebih sering menggocek trader daripada memberikan arah. Jadi yang sebenarnya perlu lebih ditekankan adalah apa, Pak? Adalah tren saham tersebut, Pak. Tren. Kalau trennya positif,
even nggak ada volume yang tinggi pun dia tetap akan naik. Kayak gitu ya Pak Steven ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dari Pak Faisal, gimana kok sell on strength pada saham yang lagi rally? Ya nggak apa-apa, sell on strength. Tapi teman-teman perlu ingat, tren itu akan terus berlangsung hingga ada suatu tekanan besar yang membuat dia balik arah. Selama tidak ada tekanan besar yang membuat dia balik arah, itu kan hukum Newton ya, hukum Newton. Maka dia akan terus berlanjut trennya. Jadi, kalau kita mau sell on strength, maka cicil jual. Sehari dijual, sehari dijual, sehari dijual, sehari dijual. Jangan sell on strength itu kita merasa bahwa gue mau jualan, gue jualan semua karena besok akan turun. Emangnya lu yang ngatur harga pasar? Enggak. Gitu loh. Kebanyakan trader berpikir demikian. Ketika dia sudah merasa kemahalan, dia melakukan sell on strength dan dia menganggap besok akan turun. Kalaupun naik, pasti akan turun. Nah, ternyata dia bablas terus naik ke atas. Karena level cuan setiap orang tuh berbeda-beda. Jadi, kalau kita merasa titik cuan kita udah kesenggol, kita pasti akan pengen jualan. Padahal marketnya bisa rally terus. Contohnya paling gampang apa? WIM, PANI, ya kan? Seger, naik terus gitu kan. Berapa banyak orang yang sudah punya di bawah, dia kecepatan jual. Untung 20% pun udah dijual. Kenapa? Karena sinyal cuan dia itu udah kesenggol di sana. Jadi pada dasarnya Pak, sell on strength ketika saham rally bisa nggak? Bisa banget. Tapi cicil jual. Anda punya 1000 lot, ya udah jual setiap hari 2 lot, 2 lot, 2 lot, 2 lot, 2 lot. Di sana. Tapi ketika harga udah balik arah, tembus support trend, jual semuanya sisanya. Oke, lanjut ya. Nah, dari Pak William, bagaimana tahu suatu saham akan naik terus atau turun terus? Apakah ada tanda apa? Ada. Jadi teman-teman, yang pertama yang saya mau sampaikan di sini adalah saham rally biasanya diawali dengan support yang naik terus. Saham bearish biasanya diawali dengan resist yang turun terus. Anda silakan jangan lupa habis live ini Anda mampir ke YouTube channel Galeri Saham. Di sana kita akan membahas mengenai sudah membahas mengenai ciri-ciri saham yang mau bullish dan ciri-ciri saham yang mau bearish. Itu bisa dipantau. Nah, ketika bicara naik terus, apakah kita tahu? Pada dasarnya kita nggak pernah ada yang tahu di awal, Pak. Kita baru tahu tuh kalau udah kejadian. Tapi ada caranya. Ketika dia naik terus, support tren naik itu terus naik, dan harganya terus naik di atas support tren naik. Ini supportnya. Jangan jual-jual. Jadi kalau kita tahu supportnya itu berapa, maka kita bisa punya terus hingga di pucuk. Kayak gitu Pak. Nah teman-teman, itu dia kenapa Anda pastikan ikutan free webinar Galeri Saham Multiple Trading Strategy. Itu nanti akan diadakan 4 November hari Sabtu minggu depan. Ini saya share untuk terakhir kalinya. Ini dia, Multiple Trading Strategy for Maximum Profit. Anda akan belajar bagaimana Anda bisa mengenal karakter pergerakan harga saham. Anda tahu saham A lebih cocok buy low sell high, saham B lebih cocok untuk buy and hold, trend following. Dan ketika Anda menentukan saham buy low sell high atau swing ataupun trend following, Anda akan bisa mempelajari di mana titik belinya, di mana titik stop loss-nya, bagaimana cara average up-nya, bagaimana cara menyimpannya. Itu tentu akan mempelajari semua di Multiple Trading Strategy for Maximum Profit ini. Pastikan Anda ikutan. Ini free ya teman-teman ya. Ini free. Scan barcode yang ada di layar Anda atau ketik alamat yang ada di atas barcode-nya. qrcode.de/MTS-homepage. Oke. Penanya terakhir, saya coba cek dulu ya di sini ya. Penanya terakhir. Oke, sepertinya nggak ada. Yes, seperti nggak ada. Oke, itu ya teman-teman ya mengenai hari ini ya. Jadi ini adalah materi, rangkaian dari 3 materi terakhir kita di IG Live. Ini adalah materi terpenting. Karena kalau ini tidak dijalankan, kita ujung-ujungnya nyangkut. Kalau udah nyangkut, kita udah mati gaya. Duit sudah habis, deposito sudah dicairin untuk average down. Ya kan?
dan sahamnya turun terus, ujung-ujungnya saham turun diinvest, entah kapan balik modal, tadinya mau untung gede, ujung-ujungnya ya sekedar balik ke harga average gue jualan deh. Come on, itu membuang-buang waktu kita. Jadi pastikan ketika Anda mengerti momen-momen di mana banyak sekali trader yang ikutan, di sanalah Anda harus tidak ikutan. Oke? Counter market itu adalah hal yang paling strategik yang bisa Anda lakukan, dan itu semua Anda bisa ikuti, bisa analisa ketika Anda menguasai analisa teknikal dengan basis trend following. Oke, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat IJ Live ini. Sampai jumpa di IJ Live minggu depan hari Rabu, dan sampai jumpa di hari Sabtu di kelas MTS Multiple Trading Strategy Webinar. Terima kasih.